Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Wulandari Puspitasari dengan NIM 2104010007. Saya adalah mahasiswa semester 7 Universitas Perjuangan Tasikmalaya, program studi farmasi. Dengan adanya video ini merupakan salah satu untuk menunjang nilai ujian tengah semester. Apa sih teknologi herbal? Teknologi herbal merupakan suatu cara yang banyak jenisnya untuk memanfaatkan tanaman herbal guna untuk kesejahteraan manusia. Adapun ruang lingkup pada teknologi herbal diantaranya yang pertama yaitu pengumpulan bahan alam untuk menjadikannya suatu simplicia dengan meliputi berbagai macam tahapan. Yang kedua yaitu ada pembuatan ekstrak dari sediaan simplicia yang sudah disediakan. Kemudian yang selanjutnya yaitu proses pengolahan guna untuk menjadikan suatu sediaan. Adapun salah satu tema yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu tentang daun kelor. Kenapa daun kelor? Karena di sebagian masyarakat yang awam mereka belum tahu apa manfaat dari daun kelor itu sendiri. Padahal banyak sekali manfaat dari daun kelor yang bisa kita manfaatkan. Mau tahu bagaimana cara pemanfaatan secara teknologi herbal terkait daun kelor? Yuk ikutin keseruannya. Kelor merupakan jenis tanaman tropis yang sangat mudah dikenali dari ukuran daunnya yang kecil. Bisa teman-teman lihat di belakang saya ada tanaman kelor, di mana pohon dengan jenis kayu lunak berdiameter 30 cm dan memiliki kualitas rendah. Daun tanaman kelor memiliki karakteristik bersirip tak sempurna, kecil berbentuk telur sebesar ujung jari. Dan perlu kita ketahui, tumbuhan ini dapat tumbuh setinggi 7-11 meter. Adapun morfologi tanaman kelor yang dapat digunakan diantaranya adalah akar atau radix, kemudian ada batang, daun, bunga, buah atau polong, serta biji. Adapun kandungan yang dimiliki oleh daun kelor selain antioksidan ialah mengandung vitamin dan mineral antara lain vitamin B6, vitamin B2, vitamin C dan sebagainya. Oke, baik teman-teman, pada video sebelumnya merupakan proses pengambilan bahan segar. Selanjutnya yaitu pensortasian basah, di mana kita memisahkan daun dari ranting-rantingnya dengan tujuan untuk memudahkan saat proses penjemuran. Perlu kita ketahui bahwasanya daun kelor memiliki banyak sekali manfaat, di antaranya yaitu untuk mencegah gangguan ginjal, melancarkan produksi ASI, melawan radikal bebas, mengobati hipertensi dan sebagainya. Di sini yaitu sedang proses pencucian yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang masih tertinggal. Setelah dirasa sudah cukup bersih, kemudian selanjutnya yaitu proses penirisan yang bertujuan untuk mengurangi kadar air yang ada setelah pembilasan. Setelah dirasa sudah cukup, kemudian selanjutnya yaitu proses penjemuran. Di sini menggunakan sinar matahari tidak langsung dengan ditutupi kain hitam. Adapun tujuan dengan ditutupnya menggunakan kain hitam ialah agar sediaan ataupun sampel tanaman tidak terkontaminasi oleh kotoran-kotoran. Selain itu juga bertujuan untuk melindungi senyawa yang tidak tahan akan panas matahari langsung. Untuk penjemuran ini bisa sampai 2 atau 3 hari tergantung cuaca panas yang sedang terjadi. Adapun referensi tema pada video kali ini kita ambil dari jurnal Sains dan Kesehatan, di mana jurnal ini diterbitkan oleh Ibu Susanti beserta yang lainnya, di mana pada jurnal itu membahas terkait formulasi sediaan patch bioselulosa ekstrak daun kelor atau Moringa aloe vera untuk pengobatan luka bakar. Oke, baik teman-teman. Pada video sebelumnya,
pada proses pengumpulan bahan, baru sampai proses penjemuran, yaitu setelah simplisia atau sampelnya kering, kemudian dilakukannya sortasi kering dengan bertujuan kita dapat memilih mana simplisia yang berkualitas. Setelah dilakukannya sortasi kering, kemudian dilakukannya penyerbukan menggunakan blender. Proses selanjutnya yaitu pada jurnal yang saya review, yaitu proses ekstraksi. Digunakan secara ekstraksi dingin, yaitu maserasi, di mana pelarutnya yaitu etanol 96%. Untuk proses ekstraksi ini dilakukan secara bertahap, yaitu dilakukannya selama 3 hari dengan perbandingan pelarut 1:1, di mana kita menggunakan 500 gram serbuk simplisia, kemudian kita menggunakan 5 liter etanol 95. Untuk tahapannya itu pada hari pertama kita melarutkan serbuk simplisia dengan 2 liter pelarut etanol 96% dengan dilakukannya pengadukan sesekali. Kemudian setelah 24 jam, hari kedua ditambahkan lagi 2 liter etanol 95% dan diaduk sesekali, dan yang terakhir yaitu dilakukannya perendaman sebanyak 1 liter. Oke, baik teman-teman, setelah dilakukannya perendaman atau maserasi, selanjutnya yaitu proses penyaringan, di mana si hasil ataupun fitrat yang sudah disaring dilakukannya yaitu proses menggunakan alat rotary evaporator yang bertujuan untuk memisahkan antara simplisia yang terlarut dengan pelarutnya itu sendiri. Setelah di rotary evaporator, selanjutnya yaitu proses pemekatan atau pembuatan ekstrak kental dengan menggunakan alat waterbar. Pada jurnal yang saya review di sini untuk proses screening fitokimianya itu ada 2 bagian, di mana menggunakan screening fitokimia pada serbuk, dan yang kedua itu uji screening fitokimia pada ekstrak. Adapun untuk pembuatan media untuk patch itu sendiri, di sini kita menggunakan 80 ml air kelapa, kemudian dipanaskan hingga mendidih. Air kelapa yang telah dididihkan ditambahkan dengan 10 gram gula pasir, kemudian ditambahkan juga magnesium sulfat sebanyak 0,02 gram dan amonium sulfat sebanyak 0,06 gram. Pada wadah terpisah dibuat larutan teh sebanyak 0,2%. Untuk formula pada patch bioselulosa daun kelor, di sini kita menggunakan komposisi, yaitu konsentrasi F0, F1, F2, dan F3. Untuk ekstrak daun kelor yang digunakan, untuk F0 itu 0%, untuk F1 itu 3%, untuk F2 itu 6%, dan untuk F3 itu sebanyak 9%. Pada jurnal yang saya review menggunakan 5 formula, yaitu yang pertama F0 sebagai kontrol negatif, F1, F2, F3, dan yang terakhir sebagai kontrol positif, yaitu dari yang lain. Kemudian pada jurnal yang saya review menunjukkan bahwasannya dari hasil penelitian membuktikan bahwa sediaan patch bioselulosa ekstrak daun kelor memiliki aktivitas penyembuhan luka bakar pada tikus percobaan. Formula 3 sediaan patch bioselulosa ekstrak daun kelor memiliki persentase penyembuhan luka bakar pada tikus percobaan yang mendekati kontrol positif, yaitu dari Yanpul. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak etanol pada sediaan patch bioselulosa, maka semakin tinggi persentase penyembuhan luka bakar pada tikus percobaan. Itulah pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Buat teman-teman jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.